Shalom, horas bagi kita semua, seksi perempuan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, terlebih kepada Punguan Ina, Hana, dan paduan suara Elviko yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai PHD perempuan pada saat ini. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa, di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 12 ayat 1, dipuji Roh Hakon Doho. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Ulangan pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah menduakan Tuhan. Kita sering melihat cara hidup kita yang selalu mengatakan kita percaya kepada Tuhan, tetapi dalam prakteknya kita tidak percaya kepada Tuhan. Terkadang kita lebih mengagungkan materi, lebih mengagungkan kekayaan, lebih mengagungkan orang yang mampu daripada kita mengagungkan Tuhan. Jika kita mengagungkan yang ada di bumi, berarti kita sedang menduakan Allah. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan agar kita jangan memperbuat bagi kita Allah-Allah lain di dalam kehidupan kita. Demikianlah Allah mengingatkan bangsa Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian, di mana bangsa itu akan berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, yang dimana bangsa itu tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Allah, dan mereka memiliki ilah-ilah yang lain. Karena itu Allah melalui Musa membuat suatu aturan dan perjanjian. Inilah yang kita kenal dengan hukum Taurat. Hukum Taurat inilah yang akhirnya mengatur seluruh kehidupan umat Israel, sehingga umat Israel dapat hidup di dalam ibadah hanya kepada Tuhan. Karena itu hukum Taurat yang kedua ini mengingatkan kita supaya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air
di bawah bumi. Ini adalah peringatan. Jangan kita membuat patung yang menyerupai apapun. Apapun jenisnya, bagaimanapun rupanya, itu tidak diperkenankan oleh Allah untuk dibuat oleh orang-orang percaya. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang perempuan, seorang ibu yang ada di tengah-tengah keluarga, bagaimana kita bisa memberikan pengajaran kepada keluarga kita untuk mempercayai hanya Allah saja, hanya Tuhan saja. Jadi sebagai orang tua, sebagai ibu, dia harus punya prinsip untuk mengajari anak-anaknya untuk hanya percaya kepada Tuhan. Karena jelas, jika kita melihat segala sesuatu yang menduakan Allah, jika kita melihat ada orang yang mempertuhankan patung, yang mempertuhankan materi, yang mempertuhankan orang-orang yang kaya, maka di sini kita diingatkan, jangan kita menduakan Tuhan. Yang berikutnya mau dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah. Kita mungkin akan mengenal namanya jimat, kita akan mengenal namanya tenung, kita akan mengenal namanya benda-benda sakral, keramat dan sakti. Tapi bukan untuk disembah atau kita akan beribadah kepadanya. Karena kita sebagai orang percaya harus meyakini bahwa Allah sajalah yang layak untuk disembah. Karena Allah adalah yang menciptakan kita, Allah lah yang memiliki kita. Karena jika kita menduakan Allah, jika kita menduakan iman kita kepada Allah, maka Allah itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang akan membalaskan kesalahan kepada kita. Apa buktinya? Jika kita sebagai orang tua tidak menekankan iman kepada anak-anak kita dengan benar, yang hanya terfokus kepada Allah yang esa saja, maka Allah akan membalaskan itu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Allah akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan ketiga dan keempat. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dapat dibayangkan jika sampai dengan generasi keempat Allah menghukum keluarga kita. Karena kita tidak setia kepada Allah. Karena kita tidak beribadah hanya kepada Allah. Karena kita telah mendukakan hati Allah, karena kita menduakan Allah yang kita sembah. Karena itu jangan sampai kita tergoda oleh kemampuan-kemampuan dunia, oleh kenikmatan dunia, oleh kuasa-kuasa dunia. Karena itu sebagai seorang perempuan, seorang ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita ajarkan iman, percaya kita kepada Allah, kepada anak-anak kita. Generasi itu harus dibina, generasi itu harus mengenal Allah, sehingga mereka tidak lari kepada Allah-Allah lain, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan pikirannya, tidak mengandalkan materinya, tetapi dia hanya mengandalkan Allah. Karena itu jangan perbuat apapun yang bisa disembah atau beribadah kepadanya. Karena itu kita diingatkan kembali, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita akan menghadapi tantangan, walaupun kita akan menghadapi kesulitan, walaupun kita sangat sulit untuk membina keluarga kita, untuk membina anak-anak kita, untuk bersatu dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tapi ingatlah, pemujian kita, persembahan kita harus kepada Tuhan. Karena hidup kita ini adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah hidupmu, pakailah hidup kita semua, pakailah keluarga kita adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita diciptakan untuk memuliakan hanya kepada Tuhan yang esa itu saja. Karena itu kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah hidupmu untuk menyembah kepada Allah yang esa. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak mengandalkan kehidupan kami, iman kami kepada hal-hal yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang menciptakan kami, yang memiliki kehidupan kami, dan hanya kepadamu sajalah kami memuji dan menyembah. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk dapat memuji dan memuliakan namamu dan beribadah kepadamu dengan hati yang tulus dan menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Karena itu Tuhan, ajarilah seluruh kaum perempuan yang ada di tengah-tengah dunia ini, terlebih yang percaya kepadamu, untuk menjadi kaum perempuan, untuk menjadi ibu yang mengajari anak-anaknya mengenal Engkau lebih dekat lagi dan takut kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah segala perempuan yang Engkau ciptakan untuk menjadi perempuan yang bijaksana, yang dapat memberikan pengaruh besar kepada dunia ini Tuhan, untuk semakin percaya kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 575 dan kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan kepada seluruh kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah perempuan yang bijak di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Horas.